Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Nur, saya dari Fakultas Farmasi. Saya selaku Ketua Tim dari Universitas Mula Warna. Halo, perkenalkan nama saya Adilia Maharani. Saya berasal dari Fakultas Farmasi di Universitas Kalimantan Timur. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktivitas manusia maupun proses alam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah diberlakukan. Setiap rumah tangga sebagai penghasil sampah tidak bisa lagi mengabaikan urusan sampahnya dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan. Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut, membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara tersusun dan terpadu agar prinsip-prinsip pengelolaan sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah sudah menjadi permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sampah yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk di Indonesia. Banyaknya limbah yang dihasilkan masyarakat tidak seimbang dengan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, pencemaran lingkungan dan bencana yang disebabkan oleh sampah tidak bisa dihindari. Beberapa penelitian menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia. Hairul et al. 2007 menyatakan bahwa permasalahan tersebut diantaranya karena kurangnya dasar hukum yang tegas tentang pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA yang tepat. Menurut Kandono, 2007 menganalisis permasalahan sampah yang terdapat di Indonesia dilihat dari beberapa faktor, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, dan institusi pengelolaan sampah dan biayanya. Salah satu kota besar yang mengalami hambatan dalam cara pengelolaan sampahnya adalah ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi dari tahun ke tahun turut mempengaruhi peningkatan sampah oleh masyarakat. Pemukiman yang merupakan aspek paling penting di ibu kota menjadi penyumbang sampah terbesar, lebih dari 50% dari total sampah secara keseluruhan. Masyarakat yang hanya mengandalkan TPA sebagai satu-satunya tempat pengelolaan sampah kerap kali tidak memperdulikan jenis sampah yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum berakhir di TPA. Hal ini menyebabkan beban TPA dalam melakukan pengelolaan sampah kian hari makin berat dan pada akhirnya menimbun. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami ingin memperkenalkan strategi pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama di kota besar, dengan aplikasi Healthy Trash, sampah yang berfokus pada pengelolaan sampah botol plastik dengan tujuan utama agar masyarakat mampu memilah sampah dan TPA dalam mengelola sampah sesuai dengan jenis sampah yang sudah ada. Masyarakat yang semula memanfaatkan internet sebagai sumber informasi, komunikasi, dan hiburan, kini juga banyak yang memanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang berujung. Perkembangan internet dan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia apabila dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini akan menjadi sebuah peluang yang bisa bermanfaat dan juga menjanjikan. Pada saat ini banyak kerja bank sampah yang tidak optimal dalam melayani masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik.
Sebagai penerus bangsa yang harus melakukan tindakan nyata yang dapat melestarikan lingkungan bebas dari sampah, saya menawarkan solusi untuk menggunakan aplikasi Healthy Trash yang menjadi salah satu alternatif dalam menangani pencemaran sampah di IKN. Healthy Trash merupakan suatu aplikasi bank sampah online yang menjadi wadah penyalur sampah yang telah dipilah ke bank sampah, di mana pelayanan ini tidak hanya melayani antar jemput sampah, akan tetapi proses pendaur ulangan juga dilakukan sehingga menghasilkan produk baru yang dapat dijual belikan. Tujuan dari Healthy Trash adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengantar sampah ke bank sampah, memberikan pengarahan dalam pengolahan sampah, dan memberikan pelayanan jual beli hasil dari pengolahan sampah tersebut. Sehingga kami berharap Healthy Trash dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam penanganan sampah untuk melestarikan lingkungan. Analisis SWOT. Untuk strength, pertama, aplikasi menjadikan tempat upaya melestarikan lingkungan hidup. Kedua, aplikasi merupakan ide baru dalam penanganan sampah. Ketiga, aplikasi memiliki user friendly, sangat mudah dan komunikatif dalam penggunaannya. Keempat, aplikasi ini unik. Kelima, aplikasi ini memberi reward pada penduduk yang rutin menyetor sampah dan membeli produk. Untuk weakness, pertama, sulit untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, apalagi pada masyarakat yang berusia lansia. Kedua, cakupannya masih belum luas. Ketiga, kualitas produk yang belum dapat dilihat secara langsung. Untuk opportunity, pertama, memudahkan dalam menyetor sampah pada bank sampah. Kedua, mudah diakses dan tidak membingungkan. Ketiga, mudah dalam bertransaksi. Keempat, industri 4.0 menuntut serba digital. Untuk trade, pertama, kepercayaan masyarakat terhadap pelayan agen. Kedua, sulit mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk analisis SMART, pertama, dalam sudut pandang spesifik, gagasan ini dibuat dengan tujuan yang spesifik, sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Aplikasi Healthy Trash akan menjadi wadah edukasi serta sampah masyarakat yang akan berikatan dengan banyak elemen terkait seperti permasalahan sampah dan pengelolaan aplikasi itu sendiri. Dalam sudut pandang measurable, aplikasi Healthy Trash dapat diukur baik secara objektif, kuantitatif maupun kualitatif. Penggunaan aplikasi yang meningkatkan menjadi target utama dalam pengembangan aplikasi ini. Peningkatan pemahaman masyarakat juga menjadi target yang mengukur secara kualitatif. Kemudian untuk mengukur target, pengguna akan diberi kuesioner singkat mengenai kepuasan dan evaluasi aplikasi ini. Dalam sudut pandang acceptable, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima untuk seluruh masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan. Tentunya aplikasi Healthy Trash akan mengacu pada regulasi yang berlaku dan akan berjalan sesuai dengan peran seseorang tanpa mengurangi peran sejawat lainnya. Kemudahan penggunaan aplikasi Healthy Trash akan menjadi target dalam poin ini untuk memberikan aplikasi yang dapat mudah diakses untuk berbagai kalangan tanpa terkecuali. Dalam sudut pandang realistik, gagasan ini diciptakan untuk mungkin digapai. Target yang dirancang adalah bagaimana aplikasi ini dapat berkolaborasi dalam pihak pemerintah dan menjadi layanan politik
terstandar. Dengan kolaborasi yang baik, tentunya akan memudahkan pengguna kepada seluruh masyarakat di setiap wilayahnya, khususnya dalam mensosialisasi pengoperasian kepada masyarakat. Dalam sudut pandang time-bound, aplikasi ini tentunya memiliki target waktu yang akan dicapai. Dalam proses pembuatan dan pengembangan awal diperkirakan memakan waktu kurang lebih 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan. Kemudian memulai sosialisasi dan pendekatan bertingkat selama kurang lebih 2 tahun dengan total estimasi 3,5 tahun yang berakhir pada 2025. Diharapkan pada 5 tahun ke depan sampai 2030 akan menjadi eksekusi penggunaan aplikasi di masyarakat. Perkembangan internet dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk media dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. Kebermanfaatan dapat dinikmati oleh masyarakat dan menyadarkan masyarakat dalam pengolahan sampah yang lebih baik sehingga tidak mencemari lingkungan hidup dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Dengan adanya aplikasi Healthy Trace berbasis media teknologi informasi agar dapat berdampak positif masyarakat untuk peduli lingkungan, mempermudah masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah seperti antar jemput sampah sehingga masyarakat tidak perlu lagi berjalan jauh ke bank sampah. Mendapatkan uang dengan menyetorkan sampah dapat menikmati hasil daur ulang dari sampah yang disetor, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain dan paling penting mengurangi pencemaran akibat sampah yang tidak dioptimalkan atau dikelola. Dalam penggunaan aplikasi ini akan memiliki tingkatan level bagi pengguna dan berkesempatan mendapatkan reward untuk aktif dalam upaya menangani sampah. Fitur-fitur aplikasi Healthy Trace. Aplikasi Healthy Trace memiliki beberapa fitur yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang pengolahan sampah serta memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa fitur aplikasi Healthy Trace. 1. Tampilan login aplikasi. 2. Tampilan menu aplikasi. A. Driver Trace. Menu ini berisi tentang penggunaan yang ingin membuang sampah dengan menggunakan driver. B. Sampah organik. Menu ini berisi tentang poin atau koin yang didapatkan dari pengumpulan sampah organik yang dapat dijadikan uang. C. Sampah anorganik. Menu ini berisi tentang poin atau koin yang didapatkan dari pengumpulan sampah anorganik yang didapat dijadikan uang. D. Daur ulang. Menu ini berisi tentang poin yang telah didaur ulang oleh pengguna aplikasi. Dan E. Kerajinan daur ulang. Menu ini berisi tentang menjual kerajinan tangan yang berasal dari sampah yang didaur ulang menjadi bahan yang memiliki nilai guna.